game berjam-jam udah pasti kamu banget deh. Kalau mata belum kunang-kunang, pala belum pusing, atau dompet belum tiris, kagak bakal tuh yang namanya berhenti main game. Terus mau sampai kapan kamu kecanduan kayak gitu, geng? Mau sampai mata atau otak kamu rusak? Atau kena gagal jantung? Iya, geng, gagal jantung. Gak nyangka kan? Nah, makanya nih, simak ya. Aku bakal kasih tahu ke kamu seputar akibat-akibat fatal yang bisa kejadian kalau kamu ngebiasain main game berjam-jam. Daripada main game berjam-jam, mending kan juga kamu nemenin aku. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya. Hal fatal yang pertama, tewas karena trombosis. Tuh, serem kan, geng? Akibat kelamaan main game, kamu bisa-bisa kena trombosis vena dalam alias timbulnya bekuan darah dalam pembuluh darah vena. Penyebabnya karena kamu keseringan duduk diam terlalu lama. Bukan omong kosong. Kejadian ini pernah dialami seorang gamer asal Inggris yang meninggal dunia dikarenakan gumpalan darah akibat penyakit ini. Setelah diteliti, diketahui penyebabnya akibat terlalu sering main game. Bayangin aja, dia menghabiskan waktu hampir 12 jam sehari. Bekuan darah tersebut dapat pecah kemudian menyumbat aliran darah ke paru yang akhirnya menyebabkan kematian. Kejadian ini juga dikenal sebagai sindrom kelas ekonomi. Biasanya sering terjadi pada orang yang bepergian jauh dengan bangku kelas ekonomi dalam pesawat karena kaki mereka nggak bisa bergerak banyak. Maka terjadilah penggumpalan darah yang terbentuk lantaran imobilitas berkepanjangan, geng. Harus waspada ya. Yang kedua, gagal jantung. Ya ampun, geng, siapa sangka kalau main game bisa bikin seseorang gagal jantung? Ih, ngeri banget ya. Makanya jangan main terlalu over. Pria berusia 32 tahun asal Hong Kong ditemukan tewas di sebuah warnet setelah bermain game selama 3 hari nonstop. Penyebabnya diketahui akibat mengalami gagal jantung. Kondisi yang menimpa pria malang ini terjadi lantaran efek imobilitas lama, suhu dingin, serta kelelahan akibat kurang tidur. Namun di samping itu, obesitas dan penyumbatan pembuluh darah juga bisa menjadi penyebab gagal jantung, geng. Jadi jangan lupa beristirahat di tengah-tengah sesi gaming kamu ya. Nggak mau kan ikutan KO di dunia nyata? Yang ketiga adalah kasus nintendinitis. Kamu tahu apa itu nintendinitis? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan cedera otot dan persendian pada pergelangan tangan, kaki, dan organ lainnya akibat penggunaan konsol game Nintendo. Penyebabnya, ragangan otot dan sendi yang dilakukan secara terus-menerus, geng. Biasa gamer nih yang paling sering mengalaminya, di mana mereka berulang kali melakukan gerakan yang sama. Contohnya aja jari-jari tangan yang sering kali mereka gunakan untuk memencet tombol joystick dalam waktu lama dan sering. Gak hanya itu, geng, ternyata juga ada laporan dari pengguna yang mengalami cedera otot dari main game semacam Wii Sports terlalu lama. Jadi jangan acukan notifikasi untuk istirahat dari konsol kamu ya. Hal fatal keempat, memengaruhi otak. Ada bermacam-macam game yang dianggap dapat mengasah otak kita. Tapi kalau terlalu sering, tanpa kamu sadari, otak jugalah yang jadi korban. Sebuah studi menyebutkan bahwa bermain video game terlalu sering mampu memengaruhi otak sepenuhnya. Kondisi ini kerap dialami oleh anak-anak. Mereka yang bermain lebih dari 9 jam setiap minggu diduga dapat memengaruhi otak sehingga dapat membuat seseorang kecanduan untuk bermain game. Duh, jangan sampai deh kecanduan game kayak gitu. Mending juga liatin aku aja. Pede aku ya. Inilah hal fatal terakhir yang gak bisa dianggap remeh, geng. Merusak mata. Kondisi yang disebut juga dengan Computer Vision Syndrome atau CSV ini bisa terjadi pada setiap orang setelah beberapa jam menatap layar. Masalah yang ditimbulkan juga bermacam-macam, geng. Contohnya aja mengakibatkan rasa tegang dan tidak nyaman pada area mata. Belum lagi diperburuk apabila kita menatap layar gadget pada kondisi pencahayaan ruangan yang minim. Kalau kebiasaan buruk ini nggak segera kamu ubah, bersiaplah mengalami masalah yang lebih serius lagi di kemudian hari. Bahkan kamu bisa buta permanen, geng. Yap, seorang wanita berusia 21 tahun asal Cina belum lama ini harus rela kehilangan penglihatan mata kanannya setelah main King of Glory di ponselnya selama 1 hari penuh. Diduga wanita tersebut mengalami oklusi arteri retina akibat ketegangan berlebih pada otot pembuluh darah retina karena terlalu lama bermain game. Kamu nggak mau kan mengalami hal yang serupa? Well, apapun alasannya, kamu tetap harus waspada, geng. Karena namanya penyakit kan bisa datang kapan aja. Kalau udah diingetin mama, kamunya masih bandel. Diingetin sama aku, kamunya juga nggak mau denger. Ya aku bisa bilang apa? Kasihkan main game sih sah-sah aja, asal tetap tahu batas ya. Jangan sampai kamu yang jadi korban selanjutnya. Share pendapatmu di bawah ya. Kalau kamu anak game banget, tonton video 5 hero assassin yang paling gampang savage di Mobile Legends ini. Serta dampak berbahaya yang perlu diketahui buat kamu yang doyan jajanan pinggir jalan buatan Dr. Babe. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus ya. Love you. Mwah.